Selanjutnya kita masuk pada indikator ketiga, yaitu perbedaan dan persamaan dari unsur segmental dan suprasegmental. Dari awal tadi saya sudah jelaskan tentang perbedaan unsur segmental dan unsur suprasegmental, namun dari segi pengertian. Tetapi di sini saya akan lebih mengkhususkan lagi dari segi klasifikasi. Yang pertama, unsur segmental. Unsur segmental diklasifikasikan berdasarkan dari berbagai kriteria. Yang pertama adalah ada tidaknya gangguan. Maksudnya di sini penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap terhadap arus udara dalam pembentukan bunyi. Jadi, berdasarkan ujaran yang dihasilkan, berdasarkan ada tidaknya gangguan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi fokoid dan bunyi kontoid. Kedua, dari segi mekanisme udara. Artinya, dari mana asal udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi? Jika dilihat dari kriteria ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dapat diklasifikasikan dalam 3 kemungkinan mekanisme udara, yaitu yang pertama adalah mekanisme udara pulmonis, yaitu udara yang dari paru-paru menuju keluar. Kedua, mekanisme udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Dan ketiga, mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Selanjutnya, kriteria ketiga, yaitu arah udara. Ditinjau dari aspek arah udara, ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bunyi agresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Kedua, bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kriteria keempat, yaitu pita suara. Ditinjau berdasarkan bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara, di mana bunyi mati atau bunyi tak bersuara di sini adalah bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka, menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Contohnya di sini yaitu bunyi K, P, T, dan S. Sedangkan kedua, bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara, melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Nah, contohnya di sini misalnya bunyi G, B, dan Z. Kriteria kelima yaitu lubang suara atau lubang lewatan udara. Ditinjau dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi oral. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felik pada dinding faring. Contohnya, bunyi K. Coba Anda buktikan dengan kamu tidak bisa membunyikan K dengan mulut terbungkam. Kedua, bunyi nasal. Bunyi nasal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felik lebar-lebar. Contoh bunyi M. Buktikan dengan kamu tidak bisa mengucapkan M jika lubang hidungmu tertutup. Coba mungkin bisa dibuktikan. Dan ketiga, bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felik sedikit. Nah, contohnya di sini hanya terdapat dalam bahasa Jerman. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak didapatkan.
Kriteria keenam yaitu dari segi mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi di sini adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan menjadi bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi apikodental, bunyi apikoalveolar, bunyi laminopalatal, bunyi dorsovelar, bunyi laringal, dan bunyi glotal. Selanjutnya, dilihat dari segi cara gangguan. Ditinjau dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bunyi stop atau bunyi hambat. Kedua, bunyi kontinum. Ketiga, bunyi afrikatif. Keempat, bunyi frikatif. Kelima, bunyi trill. Keenam, bunyi lateral. Dan terakhir, bunyi nasal. Selanjutnya dilihat dari klasifikasi maju mundurnya lidah. Ditinjau dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diujarkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi depan, bunyi pusat, dan bunyi belakang. Berikutnya dilihat dari tinggi rendahnya lidah. Ditinjau dari tinggi rendahnya lidah, saat menghasilkan bunyi, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu bunyi tinggi, bunyi agak tinggi, bunyi tengah, bunyi agak rendah, dan bunyi rendah. Dan yang terakhir dilihat dari klasifikasi bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bunyi bulat dan bunyi tidak bulat. Tadi kita sudah melihat perbedaan dari segi unsur segmental. Sekarang kita masuk pada perbedaan unsur suprasegmental. Kita harus ketahui bahwa unsur suprasegmental dengan unsur segmental itu sangat berbeda. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi, bahwa unsur segmental itu dia bersifat konkret, sedangkan unsur suprasegmental itu bersifat abstrak. Jadi, yang membedakan unsur segmental dengan unsur suprasegmental di sini bahwa unsur suprasegmental itu hanya sebagai pengiring, penindih, dan penyerta bunyi segmental. Selanjutnya, persamaan unsur segmental dan suprasegmental. Persamaan unsur segmental dan suprasegmental yaitu yang pertama, mereka sama-sama membedakan bunyi. Kedua, sama-sama menjadi pelengkap sebuah ujaran. Dan ketiga, merupakan pelengkap kalimat. Jadi, sebenarnya bahasa termanifestasi dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalimat terdiri dari unsur segmental dan suprasegmental. Unsur segmental merupakan rentetan bunyi yang membentuk satuan-satuan bunyi. Unsur segmental yang terkecil adalah fonem, yang dalam bahasa tulis dilambangkan dengan huruf. Sedangkan unsur suprasegmental merupakan unsur kalimat yang berupa intonasi yang terdiri atas tekanan, nada, dan jeda. Secara fungsional, unsur segmental dan suprasegmental mengemban satu fungsi. Kalimat yang secara segmental tidak akan lengkap, secara suprasegmental akan terasa lengkap. Kalimat yang intonasinya lengkap terasa selesai, sedangkan kalimat yang intonasinya tidak lengkap terasa tidak selesai. Hal ini membuktikan bahwa unsur bunyi suprasegmental selalu mengiringi bunyi segmental. Nah, berdasarkan uraian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan antara bunyi segmental dan bunyi suprasegmental adalah keduanya merupakan bunyi yang proses pengucapannya dilakukan dengan sengaja oleh si penutur. Atas pertimbangan kesengajaan inilah,
bunyi-bunyi tersebut dinamakan bunyi utama. Sementara itu, bunyi yang kemunculannya tidak disengaja oleh penutur dinamakan bunyi tambahan atau pengiring. Selanjutnya, indikator yang terakhir adalah interpretasi unsur bunyi bahasa. Muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menginterpretasi unsur bunyi bahasa itu? Interpretasi pertama yaitu mengidentifikasi fonem. Bila mana suatu bunyi disebut fonem atau bukan. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan di sini. Untuk mengetahui apakah suatu bunyi disebut fonem atau bukan, maka kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata yang mirip. Misalnya, kata paku dan baku. Sekilas kedua kata tersebut mirip, namun ternyata kedua kata tersebut berbeda maknanya. Ini berarti bunyi P dan bunyi B termasuk fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan kedua kata tersebut. Jadi di sini saya tegaskan lagi bahwa bunyi P dan bunyi B merupakan sebuah fonem. Identifikasi kedua yaitu identifikasi alofon. Identifikasi alofon di sini menekankan pada variasi fonem yang tidak membedakan arti. Jadi alofon adalah variasi bunyi. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan di sini. Dari contoh vokal-vokal tersebut, sebenarnya vokal-vokal tersebut bukanlah sebuah fonem, namun anggota dari suatu fonem. Nah, disinilah arti dari alofon tersebut, yaitu alofon adalah variasi-variasi dari bunyi-bunyi fonem. Selanjutnya, identifikasi ketiga yaitu identifikasi perubahan fonem. Di dalam praktik bertutur, fonem atau bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam suatu runtunan bunyi. Oleh karena itu, secara fonetis maupun fonemis, akibat dari saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu hanya bersifat fonetis. Akan tetapi, kalau perubahan itu sampai menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu bersifat fonemis. Nah, sekarang apa saja penyebab perubahan itu? Nah, penyebab perubahan suatu fonem bisa kita perinci menjadi pertama itu akibat adanya koartikulasi. Kedua, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi. Dan ketiga, akibat distribusi. Dari ketiga penyebab perubahan ini ada yang kita kenal dengan istilah labialisasi, retrofleksi, palatalisasi, disimilasi-asimilasi, haplologi, dan lain sebagainya. Coba perhatikan contoh yang saya sajikan ini, yaitu contohnya kata kapak. Kata kapak di sini mengalami proses epentesis, yaitu
proses penambahan bunyi pada tengah kata, yaitu saya tambahkan huruf M pada kata kapak sehingga berubah bunyi menjadi kampak. Di sini terlihat secara konkret bahwa adanya perubahan bunyi dari kata kapak menjadi kampak. Inilah yang diartikan atau inilah yang dikatakan dengan proses anaftiksis pada rana epentesis. Ya, dari beberapa uraian sebelumnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam unsur bunyi bahasa itu ada dua, yaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur yang kedua yaitu unsur segmental, yaitu unsur yang bisa disegmenkan, diruaskan, dan dipisahkan. Kesimpulan berikutnya yaitu unsur suprasegmental, yaitu unsur yang tidak bisa disegmenkan. Selanjutnya, dua jenis unsur segmental yaitu unsur bunyi vokoid dan unsur bunyi kontoid. Selanjutnya, 4 jenis unsur suprasegmental yaitu panjang, nada, tekanan, dan jeda. Perbedaan pertama dilihat dari unsur segmental. Dari unsur segmental di sini kita bisa melihat ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada tidaknya gangguan. Kedua, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang suara, artikulasi, cara gangguan, tinggi rendah, dan maju mundurnya lidah. Sedangkan bunyi suprasegmental hanya sebagai penyerta atau pengiring bunyi segmental. Persamaan dari unsur segmental dan suprasegmental yaitu sama-sama sebagai pembeda bunyi, sama-sama pelengkap suatu ujaran, dan sama-sama menjadi pelengkap dalam suatu kalimat. Kesimpulan yang terakhir, ada 3 cara mengidentifikasi bunyi bahasa, yaitu mengidentifikasi fonemnya, mengidentifikasi alofonnya, dan mengidentifikasi perubahan bunyi.